Kalau Anda melihat evaluasi terkait apa namanya Pak, ada rapid test segala macam, beberapa apa namanya data menunjukkan bahwa soal rapid test ternyata di Indonesia tidak terlalu masif walaupun katanya mencontoh Korea Selatan, tetapi Korea Selatan tidak melakukan lockdown tapi melakukan apa namanya kebijakan seperti social distancing, tapi rapid testnya masif. Nah untuk Indonesia sendiri ini apakah sudah cukup seperti itu? Atau ada juga Pak yang mengkritisi begitu ya, sebagian kalau kita baca di beberapa media juga, pola rapid test di Indonesia itu menggunakan pola tracing. Jadi kalau misalnya ada yang positif, di tracing ke yang lain juga, itu baru yang dites, tidak secara massal. Nah, apakah demikian sudah tepat atau bagaimana Pak Prof. Amin? Ya, jadi memang saat ini penggunaan rapid test ini difokuskan kepada kontak tracing. Jadi kalau ada orang yang diketahui positif, kemudian di sekelilingnya dicari, dan kalau ada yang ada gejalanya, Ya. walaupun ringan, itu kemudian dites. Kemudian penggunaan lain adalah kalau misalnya untuk tugas kesehatan itu yang ada kontak lebih murah. Mereka mau bayar walaupun tidak ada gejala, tidak ada riwayat kontak. Nah, yang mesti kita waspadai adalah rapid test itu sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, ya mencapai 90% lebih, tapi banyak rapid test yang kepekaannya itu hanya 70%. Hasil positif rapid test itu kan tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Yang kedua, hasil dengan rapid test belum tidak menjamin bahwa orang itu bebas dari virus. Hari ini negatif misalnya, 3 atau 5 hari ke depan belum tentu dia tetap negatif. Oh gitu Pak ya. Rapid test itu yang dideteksi adalah zat antibody yang dibentuk oleh seorang pasien katakanlah atau seseorang yang terinfeksi oleh virus. Dan itu baru positif, baru terbentuk sekitar 1 sampai 2 hari setelah gejalanya muncul. Iya. Kalau tidak ada gejala, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi ini digunakan saat ini untuk kontak tracing dengan harapan ada orang, ya, terutama yang healthy carrier itu, ada orang yang merasa sehat barangkali, tapi sebetulnya sudah beberapa gejala yang ringan, apakah itu cuman gatal-gatal tenggorokan, batuk ringan, demam-demam ringan, sehingga mereka merasa tidak sakit, sehingga tidak mau memeriksakan. Nah, mereka-mereka itu yang kemudian menjadi sasaran pertama untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk men-screening, jadi untuk mendapatkan lebih cepat mereka-mereka yang kemungkinan membawa virus. Jadi memang beda dengan yang dilakukan di negara lain, bahkan di China juga namanya mass screening itu memang populasi secara luas diambil secara random kemudian diperiksa. Di Indonesia dilakukan ke masyarakat tapi targeted gitu ya. Oh targeted ya, ya. Apakah ini apakah karena ini adalah faktor apa Pak, biaya atau bagaimana ya? Kenapa misalnya kita tidak melakukan random semacam itu secara tes massal gitu ya? Ya, awalnya sih karena kita tahu Indonesia kan begitu luas, yang tadinya terkena hanya misalnya dari Jakarta sekitar dan Jawa paling banyak. Dan ada beberapa daerah, beberapa provinsi yang masih negatif. Sehingga untuk men-screen seluruh penduduk Indonesia pendekatan yang tepat juga pada saat itu. Tapi sekarang sudah menyebar ke sebagian besar provinsi, maka dibutuhkan screen test yang cukup besar. Nah itu memang
harus diakui jumlahnya memang belum cukup untuk mengatasi kalau kita mau men-screen seluruh penduduk Indonesia. Oh, begitu.